Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kan banyak nih yang suka komen, DM sama Kak Dewi tanya, Kak Dewi gimana sih caranya kok bisa mengeluarkan suara, pegang boneka dan menggerakkan bonekanya gimana caranya? Nah, kali ini Kak Dewi mau kasih tahu teman-teman mau lihatin gimana sih bentuk si Kajo itu sehingga Kajo kok bisa digerakin ya mulutnya. Terus gimana sih trik cara mengeluarkan suara biar suara Kajo sama Kak Dewi itu kok bisa beda gitu. Oke, yang pertama kita mau lihat Kajo ya. Nih, ini bentuknya Kajo dari tampak belakang. Jadi Kajo itu dia tuh punya bolongan guys tuh. Ini biasanya yang digunakan masukkan tangannya Kak Dewi. Aduh jangan Kak. Maaf ya Jo. Maaf ya maaf. Nah kalau ini tampak depannya Kajo teman-teman. Tuh Kajo kalau nggak dipegang sama Kak Dewi tuh dia nggak berdaya. Tuh kan. Hai, halo kan. Ini jadi Kajo itu kalau nggak dipegang dia nggak bisa berdiri tegak, dia jatuh, dia lemah karena nggak ada tulang punggung guys. Nah sekarang tangannya Kak Dewi dimasukin lewat sini. Permisi ya Kajo, jangan. Permisi ya, mau diliatin ke teman-teman. Iya iya iya. Kajo baik masya Allah. Nih, ini setelah Kajo dimasukin, bajunya dirapiin ya Jo. Oke. Nah teman-teman setelah dimasukin, jadi jari yang jempol itu letaknya di bawah, 4 jari lainnya di atas. Iya kayak gini loh guys. Jadi Kak Dewi nggak bisa melihatkan bentuknya ya, karena tangannya Kak Dewi itu di dalam mulutnya Kajo. Jadi menggerak-gerakkannya biar Kajo seolah-olah seperti bicara gitu. Ya Jo ya? Enak aja. Ini aku memang bicara sendiri. Enggak. Jadi teman-teman kalau Kak Dewi gimana sih suaranya Kak Dewi sama Kak Jo kok bisa beda? Itu perlu latihan ya teman-teman. Jadi memang perlu pembiasaan. Terus Kak Dewi aku mau pegang boneka tapi suaranya nggak kayak Kak Dewi. Jadi memang tidak harus sama. Setiap orang itu punya karakter. Kalau Kak Dewi pegang boneka Kak Dewi yang lain nanti suaranya bisa kecil. Ah, enggak, ini kan memang suara ke guys. Bukan. Ini tuh suara Kak Dewi. Nah itu lihat mulutnya Kak Dewi nggak gerak. Itu namanya ventriloquist ya teman-teman. Jadi memang mulutnya tidak gerak. Jadi saat kita membawa boneka seperti ini memang ada dua disiplin ilmu yang berbeda teman-teman. Ada yang namanya puppet test, ada yang namanya ventriloquist. Kalau puppet test itu pegang boneka mulutnya bergerak. Kalau ventriloquist pegang boneka mulutnya nggak gerak. Nah itu perbedaannya. Jadi boleh kalau mau jadi puppet test silakan, mau jadi ventriloquist juga silakan. Kalau aku ventriloquist, kok bisa? Iya kan bisa itu sambil bicara mulutku nggak gerak. Coba. Nah, bisa kan? Bisa kan? Itu kan suaranya Kak Dewi. Aduh kan itu suaraku guys. Suara Kak Dewi. Nah jadi teman-teman biar berlatih mengubah suara itu latihan. Sebentar Kak Dewi taruh kaju dulu ya. Jadi teman-teman bisa berlatih menggunakan suara besar, suara kecil seperti halo teman-teman, assalamualaikum, perkenalkan namaku Dewi. Nah itu dilatih terus nanti sehingga biasa nanti teman-teman bisa pakai media. Medianya itu apa harus boneka? Tidak. Bebas ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan media kertas, boneka yang dibuat sendiri atau mainan yang seolah-olah mengeluarkan suara. Atau kalau tidak bisa dengan suara kecil, susah Kak, karena karakter saya suara besar. Bisa pakai suara, halo teman-teman apa kabar? Perkenalkan namaku Dewi. Aku senang sekali makan-makan jajannya. Jadi suara itu dilatih. Kak, kalau aku sudah pegang boneka gitu ya beberapa pertanyaan, tapi suaraku suka berubah-berubah tuh kalau pegang boneka. Nah, teman-teman berarti memang perlu latihan lebih banyak agar konsisten dengan suara yang sama. Dulu Kak Dewi juga beberapa tahun gitu suaranya suka berubah kalau cerita. Kak Dewi kan rekam gitu ya terus didengerin, oh iya bener ternyata suaranya berubah. Ternyata itu butuh waktu, jam terbang, latihan, sehingga di saat kita sering-sering berlatih itu teman-teman, kita akan konsisten. Suaranya akan stabil dengan keluarnya sama dan jadinya bagus gitu. Jadi teman-teman hanya perlu berlatih dan mencoba. Jangan takut mencoba karena
Di antara kita itu tidak ada yang lebih pintar, yang ada itu siapa yang lebih dulu mencoba, maka dia akan bisa lebih dulu. Baik teman-teman, demikian dari Kak Dewi. Tadi teman-teman bisa lihat cara Kak Dewi memegang kajo, cara memasukkan tangan, dan beberapa tips ringan untuk memberikan suara pada boneka yang kita pegang. Semoga bermanfaat, semangat bercerita, semoga dengan cerita yang kita sampaikan kepada anak-anak bisa menanamkan karakter baik dan menjadikan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang hebat, santun, dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.